Sylvia Dewi Martaningrum, sering dipanggil Konyel. Bisa dipanggil Konyel, bisa dipanggil Sylvia, terserah bebas, kalian aja mau panggil aku siapa. Nama Sylvia Dewi Martaningrum itu apa ya? Gak ngerti. Guys, sebenarnya nama Sylvia Dewi Martaningrum itu tuh jarang dipakai. Orang tuh lebih kenalnya tuh dengan nama Konyel. Mungkin lebih tinggi dari semut gitu ya. Lebih tinggi dari semut. Karena aku tuh orangnya nggak mau ribet ya. Jadi kayak ya udah gitu loh, kayak nerima. Terus aku tuh nggak mau ambil pusing sampai seselo itu mikirin yang arti namaku, aku harus memaknai namaku dengan pemaknaanku sendiri. Nah aku tuh belum berpikir sampai sejauh itu, sedetail itu, belum kepikiran kali. Aku nggak mau ngomong kalau aku nggak kepikiran itu, tapi mungkin aku belum ada di tahap untuk memikirkan pemaknaan nama itu sendiri, kecuali nama Konyel itu. Dan nama Konyel itu juga dikasih gara-gara memang aku tuh ngeyel di sekolah waktu dulu, dan akhirnya melekat sampai aku SMA dan kuliah. Jadi profesiku sekarang itu adalah seorang ibu, karena aku baru saja memiliki baby yang gemes, lucu. Terus aku juga seorang istri, menantu, anak, cucu. Itu profesiku. Tapi kalau secara akademik, secara keilmuan atau secara yang profesionalitas gitu ya, ya bisa dibilang profesiku sebagai seniman dari disiplin tari. Karena dulu aku disaranin sama salah seorang teman lulusan ISI Yogyakarta, namanya Mas Moko, itu untuk coba deh di ISI, katanya kayak gitu. Dia ngelihat aku dan dia merasa bahwa aku memiliki potensi. Waktu itu tuh memiliki potensi yang powernya bagus ya, terus geraknya tuh tuntas gitu. Pada saat itu aku bilang bukan hobi sih, karena saat itu waktunya tuh singkat dan aku nggak mendalaminya gitu, yang karena cuman aku latihan untuk satu acara gitu. Habis itu sama Mas Moko tadi tuh diajak pentas ini yuk. Ya udah aku ngikut aja, dan aku belum merasa itu menjadi hobiku sih, karena hobiku waktu dulu tuh basket. Makanya tinggiku mencapai 146 gitu. Nah, kalau menyesal sih enggak ya, sedikit ragu sih aku sebenarnya menyesal atau enggaknya, karena aku belum menemukan jalan yang menurutku tuh klik gitu loh. Kan ada kan biasanya kita aku udah saklek nih di jalan ini gitu. Nah aku tuh belum nemuin itu gitu. Aku masih di proses yang mencari. Jadi aku jalanin dulu deh gitu sampai akhirnya berapa tahun ya, 2009 sampai 2020. Iya, aku gak nyangka ada di dunia tari selama 11 tahun. Bener-bener aku baru sadar dan aku baru menyadari bahwa aku 11 tahun ada di dunia tari. Wow. Beneran aku baru ngitung dan itu kayaknya dengan waktu 11 tahun kayaknya tanggung jawabku di tari itu kayak lebih berat gitu ya. Aku baru sadar loh. Tapi kan 11 tahun juga ada naik turunnya. Ada yang kira-kira ada yang semangat, ada yang kendor kayak gitu. Jadi ada yang itu juga sebuah proses ya. Tari menurutku adalah gerak yang disadari. Iya benar, gerak yang disadarin. Apapun itu geraknya, apapun itu bentuknya, gimana pun itu karya yang benar-benar memenuhi batinku. Batin. Ada cuma satu karya. Satu karya ini yang ngebuat aku tuh benar-benar aku ngomongin diriku sendiri, aku ngomongin gejolak yang ada dalam diriku sendiri. Nah itu tuh satu karya terbaruku sih, karya terbaru yang judulnya Who is the Monster. Itu yang emang benar-benar itu bukan untuk siapa-siapa sih, tapi lebih ke
kalau dibilang ya pencapaian untuk diriku sendiri gitu loh. Untuk berpikir bahwa ini bermanfaat untuk orang lain, ini berguna untuk orang lain, ya itu mungkin nilai plusnya. Cuman aku pengen menyelesaikan dulu diriku sendiri, baru aku bisa berbagi sama orang lain. Kayak gitu sih. Karena pernah ada quote yang aku dengar bahwa bahagiakan dirimu sendiri baru kamu bisa membahagiakan orang lain. Nah, kayak gitulah contohnya. Jadi aku ingin membahagiakan diriku sendiri dulu, menyelesaikan, menuntaskan semua keperluan diriku sendiri dulu. Aku tuh paling seneng gerakan berjalan ya. Gak tahu kenapa gerakan jalan. Menurutku tuh kayak gak tahu. Aku paling seneng gerakan berjalan, jalan kayak gitu. Ya pokoknya aku mempercayai bahwa setiap gerak yang kita lakukan itu adalah tari. Itu, maksudnya aku ya. Setiap gerak yang kita lakukan itu tari pada akhirnya. Jadi gerak apapun yang aku lakukan yang keluar dari tubuhku itu adalah tari. Pencarian itu pasti ada, yang jelas. Cuman karena aku tuh orang yang ngalir aja, jadi aku ngikutin apa. Sekarang yang aku pengen tuh ngikutin apa yang aku mau. Misal aku pengen bikin video, ya udah, aku tuh mau ngomong gini loh, walaupun aku merasa aku belum mencapai suatu hal yang maksimal, walaupun aku belum mencapai suatu hal maksimal di dunia tari, tapi aku masih tetap pengen bertahan. Ya bertahan lah, bisa dibilang bertahan untuk tetap menggeluti dunia tari. Nggak tahu kenapa, aku tetap mencoba mempertahankan bahwa aku ada di dunia tari walaupun aku belum maksimal. Ya udah, terserah aku tuh loh, ini proses pencarianku, ini prosesku dalam dunia tari kayak gini. Ya udah, kalau kamu nggak bisa menyamakan prosesku dengan proses orang lain yang menurutmu prosesnya ini loh pencapaiannya udah segini, proses ini loh pencapaiannya sudah selesai dengan ini, selesai dengan itu, ya udah gitu, itu prosesnya dia, waktunya dia, range waktunya dia 1 tahun bisa mencapai semuanya, sedangkan aku yang 11 tahun belum bisa mencapai apapun untuk saat ini. Ya udah gitu, tapi aku masih tetap mau bertahan dan berusaha di dunia tari. Kayak gitu sih menurut aku. Yang jelas itu proses yang amat sangat rumit. Jadi gini, jujur ya, pemikiranku sama pemikiran dia itu seperti gini. Ya, tapi terkadang juga ada yang sejalan sih, cuman sedikit. Karena gini ya, dia tuh orangnya detail yang harus dipikirkan sampai debu yang jatuh itu harus dipikirkan kayak gitu tuh. Debu yang berkeliaran itu harus dipikirkan. Nah, aku tuh nggak mau seribet itu gitu loh. Ya mungkin karena dia jauh lebih lama ya berkecimpung di dunia tarinya daripada aku. Mungkin dia udah pengendapannya tuh udah sampai dasar gitu loh. Untuk dia harus ada alasan yang ini bisa berkait dengan ini bisa berkait dengan ini bisa berkait dengan ini, kayak gitu kalau dia. Nah itu yang bikin aku agak bertentangan, walaupun kadang aku sering nanya juga sama dia ketika aku berkarya tuh, aku sering nanya sama dia. Aku nggak pernah setuju kalau dibilang semua idenya itu dari dia. Enggak sih, cuman aku pernah, maksudnya penawaran dia itu aku oh iya benar, nah kayak gitu tuh loh, kayak ada kliknya juga gitu. Tapi kalau untuk prosesnya aku kayaknya, kalau untuk proses kayak dia tuh masih belum nyampe. Aku itu suka karena bentuk awalnya tuh secara visual lah, nggak pakai gerak, dia tuh udah menarik gitu loh. Ada pasti ada hal-hal yang unik gitu di penampilannya. Nah, aku suka daya tarik dari visual di karya Freak Show. Jadi secara bentuknya dulu tuh dia udah menarik gitu. Oh, aku lagi seneng nih bikin karya yang
dengan visual-visual yang unik gitu. Nah ternyata aku ketemu sama pendahulu bukan pendahulu sih, tapi orang yang sudah berkecimpung di freak show lebih dulu daripada aku ya, karena aku tuh anak baru sebenarnya. Nah itu jadi terus kayak akhirnya kita tuh nah gitu loh kayak ketemu terus akhirnya proses bareng, dan ternyata kita cocok secara bentuk-bentuknya. Maksudnya ya aku senang bentuk-bentuk yang unik secara visualnya dulu, menarik gitu, karena seger aja di mata gitu. Jadi orang udah tertarik dulu gitu. Nah baru aku tuh sadar bahwa oh ternyata kayaknya aku senang dengan bentuk-bentuk tari yang kayak gitu.